Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham Pak Prajogo Pangestu, baik itu Cuan, TPA, BAN, BLPT, dan juga PTLU. Nah, seperti teman-teman lihat ya, di jam 2 siang, itu mulai ngegas sahamnya Pak Prajogo Pangestu. Kenapa? Karena grup Pak Prajogo Pangestu mau buyback sekitar 5 triliun, teman-teman. Dengan rincingan sebagai berikut, teman-teman. Kalau kita lihat sih, perusahaan-perusahaan milik Pak Joko Pangestu menyiapkan total dana hingga 5 triliun rupiah untuk buyback pada tanggal 24 Maret. Artinya di hari Senin nanti, besok ya teman-teman, sampai di tanggal 23 Juni tahun 2025. Rencana tersebut tidak akan dibahas dalam seiringan yang diberikan oleh OJK untuk mendukung stabilitas pasar modal. Nah, berikut untuk rincingannya teman-teman, untuk masing-masing untuk buyback untuk perusahaan tersebut. Untuk band kalau kita lihat sih untuk alokasi dananya yaitu 2 triliun teman-temannya. Nah, untuk jumlah sahamnya tuh ya 267,6, yaitu persentase 0,2, yaitu untuk pembeliannya tuh maksimum yaitu di 7.475 maksimum untuk harganya teman-temannya, yaitu di sekuritas pelaksana yaitu BNI nih. Nah, artinya kalau kita lihat sih nanti kalau misalkan ada kode broker nih artinya ada buyback dari teman-teman itu. Untuk TPA sekitar 2T juga teman-temannya. Kalau kita lihat sih sebanyak 250 juta lembar saham yaitu 0,29%. Untuk presentasinya teman-temannya. Untuk harganya nanti maksimumnya tuh di 8.000. Yaitu untuk pelaksananya tuh HP teman-teman. Lalu untuk PT Indo Jaya Kreasi Cuan yaitu 0,5 triliun artinya 500 miliar, yaitu sebanyak 62,5 juta lembar per saham teman-temannya, yaitu sekitar 0,556%. Untuk harga maksimalnya tuh 8.000, yaitu untuk broker BNI yaitu nih. Untuk Barito Pacific yaitu BLPT 0,5 T juga atau sekitar 500 miliar, yaitu jumlah sahamnya itu sekitar 656 juta lembar saham dengan persentase terhadap total saham yaitu 0,7%. Harga pembelian maksimum yaitu 760 per lembar. Dia menggunakan untuk sekuritas pelaksananya yaitu AZ, yaitu Sukol sekuritas. Nah, jadi kalau kita lihat teman-temannya, ini masing-masing untuk buybacknya teman-teman. Tapi ya, ini maksimal untuk harganya teman-teman, maksimum. Jadi misalkan dia harganya sudah tinggi, mungkin dia hold dulu untuk belinya teman-teman. Mungkin dia ini belinya ini bertahap. Ketika harganya turun di bawah ini, mungkin dia beli dia teman-teman. Nah itu, kalau dia sudah harga seperti tinggi ya, mungkin nanti dulu dia beli. Nah, sampai di tanggal 23 Juni tahun 2025 ya teman-teman itu. Mungkin sudah mau mendekati, dihabisnya nanti itu. Nah, jadi kalau kita lihat untuk saham cuan, lumayan juga ya teman-teman mengalami kenaikan di jam 2 tadi teman-teman itu. Ya, kalau kita lihat sih pada saat open di 6.875 dari harga 6.725. Sempat ke high-nya ada 7.475, low-nya di 6.400. Untuk volume transaksi mencapai 194.000 lot dengan value transaksi mencapai 135 miliar itu untuk saham cuan ya. Nah, kalau kita sih di jam 2 mulai ngegas deh teman-teman, ada berita grupnya Pak Prajogo Pangestu mau melakukan buyback itu. Nah, kalau kita lihat sih belum ada ya teman-teman, biasa saja ya. Ini mungkin naikannya nih oleh yang scalping teman-teman. Kalau kita lihat untuk asing malahan jualan ya teman-temannya untuk saham cuan. Oke. Ini untuk cuan ya teman-temannya. Nah, nanti dia makan buyback teman-teman. Cuan kalau kita lihat sih sebanyak 500 miliar, yaitu di harga 8.000 maksimumnya. BNI untuk nama itu pihak pelaksananya yaitu nih. Oke, kita lanjut ke sebelahnya yaitu TPIA. TPIA juga sama, naik di jam 2 ya teman-teman, dan ditutup di 7.250. Naiknya cuma 2,8%. Itu naik itu 200 poin. Kalau kita lihat sih pada saat open di 7.200 dari harga 7.050. Untuk high-nya ada 7.750. Nah, jadi kalau kita lihat sih lumayan juga sih high-nya, tapi ya langsung turun ke bawah. Dan ditutup di 2% dan sempat low-nya di 7.050. Kalau kita lihat sih untuk volume transaksi mencapai 674.000 lot dengan value transaksi mencapai 496 miliar itu. Dan kalau kita lihat teman-temannya di jam 2 juga mulai ngegas deh teman-teman, sama seperti saham cuan. Dan kalau kita lihat teman-temannya ada ZP yang akumulasi, ada U juga. Nah, kalau kita lihat sih ada Hasan Bibi jualan. Nah, kalau kita lihat sih untuk saham untuk TPI ini
sepertinya sih ada sedikit diakumulasi oleh asing teman-teman itu. Jadi ya kalau kita lihat sih agak cukup menarik dibandingkan cuan ya teman-teman itu. Ya meskipun kalau kita lihat cuan nggak tahu signifikan banget ya untuk kenaikannya itu. Oke, kita lanjut ke band teman-teman. Band lumayan banget teman-teman, ditutup di 6,7%, itu naiknya 375 poin, yaitu ditutup di 5.975, nggak ditutup di 6.000 dia teman-teman. Ya sama sih, jam 2 mulai ngegas dia ketika diumumkan grup Pak Pajugo Pangestu mau melakukan buyback dia. Pada saat open di 5.675 dari harga 5.600. Untuk high-nya adalah 6.350. Nah, sempat ke 6.350. Low-nya di 5.400. Untuk volume transaksi mencapai 449.000 lot dengan value transaksi mencapai 266 miliar. Nah, kalau kita lihat sih sama ya teman-teman, tapi tekanan jualan tuh kuat juga teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat sih ada U sama BK yang akumulasi, AZ sama CC jualan. Nah, kalau kita lihat sih untuk asingnya ya, malahan asing akumulasi untuk saham brand ini teman-teman itu. Nah, belum juga kelihatan untuk brand ini belum kelihatan teman-temannya. Untuk TPA juga belum kelihatan HP. Oke, kita lanjut lagi ke BLPT. Nah, BLPT ditutup di 700, yaitu naiknya 25 poin, 3,70%. Naiknya juga pada saat di jam 2 dia teman-teman. Pada saat open di 680 dari harga 675. High-nya ada 725. Low-nya di 650, sempat ke low 650 dia. Untuk volume transaksi mencapai 1,9 juta lot dengan value transaksi mencapai 137 miliar. Nah, kalau kita lihat sih untuk saham untuk BLPT ini mulai ngegas juga di jam 2 dia teman-teman. Nah, kalau kita sih ada AK juga yang aku masih sama DR. IP sama U jualan. Oke, kita lihat dulu. Nah, kalau kita lihat sih diakumulasi oleh asing teman-teman untuk saham BLPT ini. Nah, jadi kalau kita lihat sih rata-rata saham Pak Pajugo Pangestu ini banyak sekali diakumulasi oleh asing kecuali di cuan. Oke. Untuk BLPT kalau kita lihat sih AZ teman-temannya. AZ belum ada ya teman-temannya itu. PT lo nggak diajak sama sekali untuk buyback ya teman-teman. Ya, jadinya turun teman-teman. Ditutup di 2.690, minus 10 poin, minus 0,37%. Ya, kalau kita lihat sih mulai ngegas juga di jam 2, tapi nggak diajak ini teman-teman. Nggak diajak dia buyback dia. Pada saat open juga di 2.740 dari harga 2.700. Untuk high-nya ada 2.820. Low-nya di 2.550. Untuk volume transaksi mencapai 1,3 juta lot dengan value transaksi mencapai 355 miliar. Nah, kalau kita lihat sih untuk saham PTLO ini lumayan lama itu ya teman-temannya, TPA juga. Tapi yang paling lama itu sering banget ditradingkan oleh scalper tuh PTLO ya, dibandingkan keempatnya ini teman-teman saat ini itu. Dan kalau kita lihat sih ya di jam 2 mulai ngegas ngikut juga deh teman-teman. Nah, kalau kita untuk bakal samanya ada AZ, ada ZP, IPAK jualan. Nah, coba kita lihat dulu apakah asing ada masuk. Nah, kalau kita lihat sih seimbang dia. Nggak tahu jual, nggak tahu beli dia teman-temannya untuk asing itu dia. Ya, yang paling dijual oleh asing itu ya di saham cuan teman-teman itu dia. Nah, jadi kalau menurut teman-teman gimana untuk saham Pak Pajugo Pangestu ini mau melakukan buyback ini teman-teman itu? Ya pastinya cukup menarik dan juga good news nih teman-teman. Meskipun kita menunggu good newsnya seperti masuk FTSE dan juga MSCI seperti yang nggak bisa ya teman-temannya, apalagi dikurangin itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan grup Pak Pajugo Pangestu mau melakukan buyback sebanyak 5 triliun untuk saham cuan, TPA, brand dan juga BPT itu. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.